Dahulu kala, dulu banget, sekitar ribuan tahun yang lalu, di Kabupaten Northernville, hiduplah para Island Golem. Ya, ini bentuknya gue ambil dari skinnya si Grok, soalnya namanya sama. Nah, bisa dibilang para Island Golem ini salah satu ras terkuat yang ada di Northernville. Wow, puncak rantai makanan, anjay. Nah, lalu tiba-tiba itu terjadi Endless War di Land of Dawn. Ya, ini udah sering tak jelasin sih. Endless War ini tuh sebuah perang gede gitulah. Satu Land of Dawn ini kena imbasnya semua. Perang antara Lord of Light melawan Lord of the Abyss. Wow. Ya, ini bentuk aslinya mereka dari Mas Muntun. Yang kemarin-kemarin itu bikinan gue sendiri. Yo, sama aja lah. Oke, lanjut. Nah, di masa perang itu, para Island Golem ini berjuang mati-matian buat mempertahankan wilayah mereka. Tatakai! Mereka ini nyiptain berbagai senjata gitu lewat sumber magma yang ada di puncak pegunungan Northernville. Dan dengan senjatanya itu, mereka ini sok-sokan nantangin Lord of Light sama Lord of the Abyss pas mereka ini lagi gelut. Woi, maju sini woi! Ya, para Island Golem ini ya nggak ada apa-apanya di mata mereka. Apa coba? Seketika sang Lord of Light ini langsung ulti. Dia ini ngejatuhin bongkahan es gede dari langit ke pegunungan Northernville. Oh, mana kono sekai wa? Wes, buyar. Nah, bongkahan es itu langsung memadamin sumber magma yang ada di puncak pegunungan Northernville, yang ngebikin para Island Golem ini jadi nggak bisa ngebikin senjata lagi di sana. Ya, akhirnya itu ngebikin para Island Golem ini, ampun bang, suren bang. Dan para Island Golem ini pun berhasil dikalahin dengan Easy Death. Nah, bongkahan es yang ada di puncak pegunungan Northernville ini tuh akhirnya dikenal sebagai Queen's Peak. Anjay. Nah, setelah perang yang cukup lama, akhirnya Endless War ini udah jadi agak tenangan dikit lah. Nah, di masa itu, Lord of Light ini nyuruh followernya yang ada di Kabupaten Northernville ini buat pergi ke puncak Queen's Peak buat ngebangun Fountain of Light di sana. Sebuah pancuran cahaya gitulah yang bakal ngasih kehangatan ke warga yang ada di sekitaran Queen's Peak ini. Anjay. Nah, terus di sana si Lord of Light ini juga bakal nganugerahin sebagian kekuatannya ke salah satu followernya ini. Weh, giveaway kekuatan weh. Dan sang Lord of Light ini pun milik si Aurora, seorang ciwi yang sakit-sakitan. Ya, nggak tahu sakit apa, masih misterius, kayak hipotermia gitulah. Kayaknya sih, kayaknya. Nah, mengetahui hal itu, followernya Lord of Light ini langsung ngegotong si Aurora ini pergi ke Fountain of Light di puncak Queen's Peak. Ya, awalnya nyokapnya ini gak rela. Jangan Roma. Nah, cuman pas dia nih ngeliat si Aurora ini dimandikan cahaya murni sang Lord of Light di Fountain of Light, nyokapnya ini langsung, baiklah, kalau ini demi kebaikanmu nak, aku ikhlas. Anjay. Dan sebelum si Aurora ini menerima anugerah kekuatan dari Lord of Light, si Aurora ini dibiarin buat hibernasi selama ribuan tahun di dalam kristal es. Ya, nggak tahu kenapa. Pokoknya di ceritanya gitulah. Wes, serah Mas Muntun. Nah, terus followernya yang lain ini, weh, mole. All secondary characters come with me. Yeah, I'm with you. Dan ribuan tahun pun berlalu. Endless War ini udah buyar. Bahkan Lord of Light sama Lord of the Abyss ini udah hilang dari Land of Dawn. Ya, kalau ngikutin cerita sejarahnya Land of Dawn, kekuatannya mereka ini tuh udah disegel ke si Lunox. Ya, intinya Land of Dawn ini udah tenang gitulah. Nah, di masa itulah si Aurora ini bangun dari hibernasinya. Aku telah bangkit kembali. Ya, nggak tahu kok tiba-tiba dia ini bangun-bangun udah jadi gitar Spanyol. Ya, padahal pas awal-awal dia ini dianugerahin itu dia masih kecil. Ya, nggak tahu lah, wes serah Mas Muntun. Oke, lanjut. Nah, dia ini bangun dalam kesendirian. Lord of Light sama warga di sekitaran Queen's Peak ini gak ada yang jenguk dia. Kemana semua orang pergi? Nah, terus dia ini ngerasain kalau es sama salju yang ada di Queen's Peak ini bergerak ngikutin kemauannya. Ya, di saat itulah dia ini sadar kalau dia ini bisa ngendalin es sama salju. Anjay. Let it go, let it go. Ya, ternyata kekuatannya dia ini berasal dari penyakit misteriusnya dia dulu. Nah, dulu itu si Aurora ini nggak bisa ngendalin kekuatannya itu, yang ngebikin dia ini malah jadi kesiksa sendiri sama kekuatannya itu. Nah, sekarang dengan bantuan anugerah dari Lord of Light, dia ini jadi bisa ngendalin kekuatannya itu. Anjay. Indurian no. Oh ya, dari kekuatannya itu dia ini juga dapat anugerah keabadian. Jadi dia gak bakal bisa mati gitu, kayaknya. Nah, pas awal-awal si Aurora ini bangkit, dia ini ngangong, bingung mau ngapain. Sesekali dalam lamunannya, si Aurora ini kadang-kadang dengerin kayak suara-suara samar gitu yang berbisik ke dia. Berikanlah keabadian, wahai Dewi yang agung. Biarkan angin dan salju menyejukkan takdir selama-lamanya. Pinjam 100. Ya, si Aurora yang gak tahu maksudnya ini ya merasa keganggu. Biarkan angin dan salju menyejukkan takdir.
Bacot! Akhirnya Danny nyoba explore keliling Queen's Peak buat nyari tahu. Nah, cuma Danny gak nemuin apa-apa. Ya, sejak ribuan tahun berlalu, Fountain of Light ini hancur. Jadinya wilayah Queen's Peak ini jadi gak dapat asupan cahaya dari anugerah Lord of Light. Nah, karena itu wilayah Queen's Peak ini jadi hampir mustahil gitulah buat ditinggali sama manusia biasa. Udah pada mokat semua lah yang hidup di sana. Akhirnya Danny pun mutusin buat balik lagi ke puncak Queen's Peak. Dan di sana Danny merenung sambil ngedengerin suara-suara yang berbisik ke telinganya. Nah, karena kehidupannya yang abadi, dia ini jadi gak punya hasrat atau keinginan gitu buat menikmati dunia yang fana. Wes gak minat immortal, gak minat top up skin, wes bener-bener buntu gitulah hidupnya. Tidak melakukan apa-apa. Nah, akhirnya Danny nyoba buat ngedatengin desa tempat dia tinggal dulu. Dan di sana ya sepi, ya kan udah pada mokat semua. Nah, tapi di sana Danny kaget. Danny ngeliat blok, dia ngeliat nyokapnya yang beku. Ya, tubuhnya nyokapnya ini terawetkan gara-gara membeku kena suhu dingin di sana. Mama. Nah, terus pas dia ngeliat senyuman nyokapnya yang membeku ini, dia ini langsung dapat hidayah. Ya, akhirnya Danny tahu apa maksud bisikan-bisikan di telinganya dan juga tujuan hidupnya. Ternyata warga Northern Vale ini berdoa ke si Aurora ini. Nyembah Aurora. Mbak Aurora wangi-wangi. Ya, sejak ribuan tahun berlalu, si Aurora ini dipercaya sama warga Northern Vale sebagai sosok dewi yang bakal ngasih keabadian ke semua makhluk hidup yang ada di sana. Ya, mereka ini percaya dengan kekuatan esnya si Aurora ini, dia ini bakal bisa ngabadin jiwa dan kenangan hidup mereka di puncak Queen's Peak. Biar mereka ini bisa hidup abadi dengan tenang selamanya. Anjay. Jadi dibekuin gitulah di akhir hayatnya, biar awet. Ya, akhirnya Danny pun mutusin buat balik ke puncak Queen's Peak, tempat seharusnya dia tinggal selamanya. Tempat dimana es dan salju ini gak bakal bisa meleleh selama ribuan tahun. Dan di sana dia ini ngelakuin tugasnya sebagai Dewi Northern Vale. Aku, Aurora Giovanna, punya mimpi. Dan saat itu di Northern Vale itu ada sebuah legenda yang namanya itu The Maiden of the Glacier, Aurora. Anjay. Ya, legenda itu ngomong, setiap kalau kematian udah deket, orang-orang Northern Vale yang percaya ini bakal manjat ke puncak Queen's Peak. Dan di sana mereka ini berdoa ke Sang Dewi Es buat minta anugerah keabadiannya. Oh, jadi kau mendekatiku. Beristirahatlah dengan tenang, jiwa-jiwa orang Northern Vale. Dan di saat itulah, dengan kekuatannya, Sang Maiden of the Glacier ini bakal ngabadiin jiwa dan kenangan mereka di puncak Queen's Peak. Tempat mereka akan hidup abadi dengan tenang selamanya. Tamat. Gletser, akhir dari perjalanan hidup. Kepingan salju berisi keinginan manusia. Mendambakan keabadian, mengharapkan pemahaman yang tak bercela, mencoba mengadakan sebuah perpisahan singkat. Dengarkan bisikan Gletser yang lembut. Beristirahatlah dalam pelukan abadiku.